Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Banyak berbagai isu soal dugaan ijazah palsu sekarang ini lagi menggema begitu. Banyak tuduhan-tuduhan terhadap Roy Suryo CS, ya, Dr. Tifa dan sebagainya begitu. Bahkan kabarnya, ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa kabarnya mau disogok 50 miliar. Wih. Benar nggak seperti itu begitu kan? Beredar begitu kan? Ada nuansa-nuansa orang yang memainkan kabarnya peran begitu kan. Ada bohirnya ya soal dugaan ijazah palsu. Ternyata kita lihat saja justru yang kena itu bukan Roy Suryo dan Dr. Tifa, justru yang kena itu Rismon. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja bahwa Rismon hari ini ya membela berbagai cara apapun, banyak isu-isu kepada Rismon. nampaknya Rismon ini dikeroyok. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu kan. Nah, inilah salah satu bukti bahwa bantahan dari Dr. Tifa ya yang mengatakan banyak spekulasi, bahkan para buzzer-buzzer di luar sana mengatakan bahwa soal dugaan ijazah palsu ini kabarnya ada bohirnya. Ternyata tidak ada begitu kan ya. Yang menjadi kambing hitam itu justru banyak tokoh-tokoh nasional. Ini kan geri-geri sedap persoalan-persoalan seperti ini begitu. Yang disayangkan itu justru bukan Roy Suryo dan Dr. Tifa, tapi disayangkan itu adalah Rismon. Isu-isu 50 miliar ini kan banyak narasi-narasi di berbagai media sosial yaitu kepada Rismon begitu kan ya. Walaupun secara fakta dan realita yang saya lihat di berbagai channel begitu kan nggak ada di situ begitu ya. Tapi ini selangkah lagi nampaknya Rismon akan menjadi satu catatan penting begitu kan ya, bisa saja ya ada Roy Suryo yang melakukan perlawanan-perlawanan yang sangat luar biasa begitu. Dan bahkan dia mengatakan bahwa tak mau RJ ya, restoratif justice. Karena kenapa? Karena restoratif justice ini nampaknya sudah mau diobral oleh geng Solo begitu kan, oleh termol-termol mereka. Ayo ini dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Roy Suryo dengan kawan-kawannya sudah jumpa pers ya dong Dr. Tifa begitu kan, tidak mau dengan RJ atau restoratif justice ini. Saya melihat bahwa nampaknya begitu kan, nampaknya para termol-termol itu yang jadi kambing hitam itu justru tokoh-tokoh nasional begitu kan. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ini. Hal semacam ini hanya pembodohan publik saja begitu. Akhirnya keluar orang-orang yang berperilaku nggak pantas. Itulah manusia merasa paling benar. Ini salah satu komentar netizen begitu kan. Ijazah Jokowi muncul nggak berlaku semua kalimat itu. Makanya ini komentar-komentar negatif banyak sekali begitu kan ya, soal soal ada yang mengatakan cek rekening Rismon. Wah. Cek rekening apa namanya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Padahal ini tidak ada kabarnya. Kalau toh pada hakikatnya Rismon mengatakan bahwa ada bukti transfer misalnya dugaannya seperti itu begitu kan ya, maka kemudian yang kena itu bukan Dr. Tifa dan Dr. Suryo, justru Rismon sendiri begitu kan. Saya kira apa namanya hal-hal seperti ini bisa dikatakan hoax lah begitu kan. Tapi sekarang ini nampaknya kalau Dr. Tifa ya sudah ditawari misalnya restoratif justice ya, terus dengan kawan-kawan mereka, lalu kemudian mereka menolak begitu. Bahkan ada uang 50 miliar untuk apa namanya untuk Dr. Tifa dan Roy Suryo, maka kemudian ini akan ditolak begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap bos persoalan-persoalan ini begitu kan ya. Heboh soal dugaan bukti 50M diserahkan Rismon ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo, ini fitnah yang sangat ngawur. Ini sudah banyak narasi-narasi di berbagai media sosial yang muncul begitu kan ya. Bahkan dugaan-dugaan bukti 50 miliar kabarnya begitu. Padahal itu tidak ada, itu fitnah besar begitu kan. Nah, para termol-termol itulah yang kemudian melakukan satu framing besar begitu kan soal transfer 50 miliar itu nggak ada begitu. Ini coba kita bacalah begitu kan ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ini. Beredar kabar menyebutkan bahwa pakar digital forensik Rismon Yasyaniper menyerahkan bukti transfer 50 miliar ke Polda Metro Jaya usai mengakui keaslian Presiden ke-7 Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, mantan rekan Yas Perjuangan Desmond Roy Suryo memberikan bantahan yang tegas. Tidak ada seperti itu soal uang 50 miliar. Nah, ini nama-nama besar yang terseret kabarnya. Ya, lebih jauh ia menyesalkan adanya nama-nama besar yang disinggung dalam dugaan fitnah tersebut. Seperti Puan Maharani, ya, AHY begitu kan, hingga Luhut Binsar Panjaitan. Wah, ngeri-ngeri sedap, Bos. Kenapa Luhut kok disebutkan seperti ini begitu kan? Wah, ngeri nih, ya. Ini sudah framing besar begitu kan, ya, bahwa kabarnya ada transfer 50 miliar, nggak ada begitu. Ya, tapi kalau untuk mencoba untuk merayu dan menyuap Dr. Tifa dan Roy Suryo, mungkin ya sebagian mereka mungkin ada dugaan-dugaan besar begitu seperti itu. Ya, tapi kita lihat saja di balik ini semua nggak ada begitu kan. Ya, artinya bahwa transferan seperti itu begitu. Jadi ini akal-akalan orang-orang yang kemudian kabarnya diseret begitu kan soal transferan 50 miliar itu begitu. 50 miliar ini kan angka yang begitu fantastis begitu kan. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Jadi soal dugaan ijazah palsu ini saya memandang bahwa sampai hari ini begitu kan masih belum menemukan titik temu begitu. Artinya apa? Artinya apakah ini asli atau palsu begitu kan. Sering drama-drama seperti ini justru akan menghambat pada stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto begitu. Ya, kita lihat saja ya. Banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Coba kita baca lagi. Ini salah satunya bantahan dari Dr. Tifa begitu kan. Bantahan dari 50 miliar untuk memainkan soal ijazah Jokowi. Dr. Tifa tidak punya bohir. Nah, ini bagian media sosial begitu kan atau yang dikenal dengan Dr. Tifa membantah dugaan bahwa pihaknya telah menerima uang 50 miliar untuk memainkan isu palsu ya, ijazah palsu Jokowi ya. Dr. Tifa menyebutkan dugaan penerimaan uang tersebut merupakan fitnah besar ya. Yang terseret itu adalah tokoh-tokoh nasional dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan bantahan ya ini. Selain itu Tifa membantah isu penerimaan uang 50 miliar dan menyebutkan sebagai fitnah. Ia menegaskan tidak menerima uang dari pihak manapun dalam kasus kasus ini. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka ya dan dalam dua klaster tersebut Tifa dengan jeratan pasal KUHP dan Undang-Undang ITE. Jadi saya kira banyak persoalan-persoalan yang justru hari ini begitu kan ya. Mulai para buzzer, termol mereka mengkritik habis-habisan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, yang jadikan sasaran di situ adalah Rismon, ya. Dianggap pecah kongsi, dianggap ada nuansa-nuansa yang kemudian Rismon nampaknya nggak tahu kabur kemana begitu kan sekarang ini. Karena tidak muncul di berbagai media sosial ya. Kenapa? Karena kita lihat saja siapa yang mau dukung Rismon lagi begitu kan ya. Banyak orang yang kemudian sudah tidak lagi percaya terhadap Rismon begitu kan. Apalagi penelitian yang ada untuk dilakukan oleh Rismon begitu. Seperti bukunya sudah dibantah berkali-kali begitu kan. Seperti hasil penelitiannya dibantah berkali-kali begitu. Bahkan dibantah dengan dirinya sendiri. Padahal data-data yang disampaikan dalam buku itu dan bahkan diterima dan dibaca oleh kalangan publik begitu kan sebagai bentuk pengetahuan, justru ini akan semakin ada nuansa kebohongan di dalam buku itu begitu. Tapi inilah yang terjadi. Mau bagaimana lagi begitu. Makanya Rismon ini maju mundur ya kena, maju kena, mundur kena begitu kan. Kenapa? Karena sudah tidak sejalan dengan Roy Suryo, terus kemudian sudah tidak sejalan dengan dengan para termol itu begitu kan. Walaupun sudah minta maaf kepada Jokowi, sudah mendapatkan restoratif justice, tapi kita lihat saja bahwa ada isu-isu hal yang kemudian tetap dibicarakan itu begitu. Ya, makanya saya heran kepada Rismon ini begitu kok bisa-bisanya begitu kan ya. Langsung ada berbalik arah begitu. Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu. Nah, inilah salah satu komentar-komentar banyak negatif yang berkomentar di dalamnya begitu kan ya. Ayo, mana buktinya? Mana buktinya? Ayo, hoax. Ada yang mengatakan, wah ini cair dan sebagainya begitu. Padahal bantahan itu tidak ada begitu. Jangan-jangan ini begitu kan. Jangan-jangan Roy Suryo dan Dr. Tifa mau disuap dengan 50 miliar. Jangan-jangan. Saya hanya memprediksi saja begitu kan. Artinya dugaan-dugaan itu begitu. Secara tidak langsung ini karena potensi begitu kan. Selangkah lagi akan ketahuan mana ijazah palsu dan mana yang asli.
Selangkah lagi itu begitu. Ya, makanya saya berharap bahwa ini cepat selesai lah begitu kan. Biar tidak menjadi spekulasi, biar ya nggak tahu lagi kalau ada nuansa-nuansa untuk mencoba digoreng dengan hal-hal seperti ini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.